Dengan asumsi rata-rata margin per produk itu 30%, kalau dipotong 20% dari marketplace, berarti teman-teman tinggal pegang 10%. Itu pun masih kotor, ya, belum dipotong biaya lain-lain. Kemungkinan besar tersisa 7-8%. Itu duit cuma muter doang ya, atau bahkan malah rugi. Halo, saya Willy Pujo Hidayat dan Anda sedang mendengarkan Conversation, sebuah podcast tentang e-commerce. Beberapa waktu lalu muncul di timeline di Twitter ya tentang para penjual yang mengeluhkan terkait penjualan mereka di marketplace. Kata mereka terkait potongan di marketplace yang menurut mereka itu menggunakan bahasanya nggak ngotak. Dan kalau saya perhatikan memang angkanya luar biasa besar ya, bisa sampai 20% atau bahkan lebih dari 20%. Ada yang sampai 22% dan seterusnya. Kalau kita berasumsi dengan rata-rata margin per produk itu di 30%, berarti tinggal sisa 10% ya kalau memang betul dipotong 20% dari marketplace. Dan itu masih gross gitu, belum bersih, belum ada biaya lain-lain, belum dipotong biaya operasional, dan akhirnya makin kelihatan semakin tipis banget gitu ya, atau bahkan malah rugi. Pertanyaannya kan, kenapa sih kok marketplace tega ya, dalam tanda kutip tega ya memotong sebanyak itu? Emang nggak bisa ya 10% aja gitu ya? Gimana nanti kalau e-commerce mau dipajakin? Wah, makin kacau lagi ya. Oke, pertama-tama saya akan membahas tentang model bisnis. Oke, mungkin ini kejauhan ya kalau saya bicara tentang model bisnis. Tapi nggak apa-apa supaya teman-teman juga ada gambaran. Jadi dalam berbisnis itu ada istilah yang namanya model bisnis atau business model. Model bisnis itu adalah tentang struktur, ya tentang bagaimana sebuah bisnis itu berjalan, bagaimana semua bisnis itu mendapatkan keuntungan. Misalnya tentang ke siapa teman-teman akan bermitra, apa keunggulan produk yang mau dikomunikasikan, siapa target customer-nya, berapa estimasi cost dan biayanya, dari mana teman-teman mendapat pemasukan, terus aktivitas utamanya mau ngapain aja, dan seterusnya. Itu terbreakdown dengan detail di business model. Contoh ya, kalau teman-teman ada di lini bisnis produksi misalnya, artinya teman-teman akan berinteraksi dengan supplier bahan baku ya atau supplier bahan mentah, berinteraksi dengan karyawan yang memproduksi produk, ya berinteraksi dengan logistik, berinteraksi dengan pengecer, mendapatkan keuntungan dari penjualan produk dan lain-lainnya. Bisa di breakdown dengan sangat detail di business model. Kalau produknya murah berarti mainnya di volume, ya volume. Kalau produknya eksklusif berarti mainnya di harga. Itu yang nanti teman-teman bisa tentukan. Di mana sih value produk saya atau di mana sih value dari bisnis saya. Kurang lebih begitu deh. Nah, kalau marketplace itu berarti dia berinteraksi dengan siapa untuk menjalankan bisnisnya. Let's say dengan penyedia bahasa pemrograman, ya dengan hosting, dengan fitur-fitur tertentu yang harus mereka beli ya untuk memenuhi kebutuhan para penjual dan pembeli, dan mungkin itu yang menjadi cost mereka gitu. Kemudian siapa target customer-nya? Nah, yang unik dari marketplace ini, dia mengadopsi yang namanya multi-site business model atau business model banyak sisi, sehingga dia memiliki dua customer. Customer-nya itu penjual dan pembeli. Ya, saya ulangi ya. Jadi customer-nya marketplace itu ada penjual dan pembeli. Jadi tugas mereka cukup repot karena harus menarik penjual untuk mau berjualan dan harus menarik pembeli untuk mau membeli. Jadi ada dua sisi yang harus ditarik ke satu tempat atau satu wadah atau platform bernama marketplace tersebut. Yang namanya pasar ya atau marketplace ya begitu resikonya gitu, repot memang ya. Oke, berarti dari mana mereka mendapatkan pemasukan kira-kira? Mungkin ada beberapa ya, tapi dalam konteks ini kita framing ya, kita framing kalau pemasukan mereka adalah dari persentase produk yang terjual oleh penjual dan biaya admin oleh pembeli. Jadi dari produk terjual mereka minta komisi, dari produk yang dibeli oleh customer pun mereka minta jasa layanan, kurang lebih seperti itu. Jadi dua sumber pemasukannya. Kok banyak kan ambil dari penjual, gitu ya, dari pembeli paling cuma 1.000 atau 2.000 rupiah. Ya lagi namanya pasar. Mereka menjanjikan produk yang lengkap, bervariasi dan pengiriman yang baik pada customer, dan menjanjikan traffic yang tinggi kepada penjual. Jadi ke pembeli kita janjikan produk, ke penjual kita janjikan traffic. Jadi harus saling menguntungkan dan saling mengisi satu dengan yang lain. Oke. Nah, dari uang tersebutlah mereka membayar biaya yang harus dikeluarkan untuk fitur-fitur tadi, ya untuk biaya hosting dan lain-lain. Pertanyaan selanjutnya adalah kenapa sih harus 20%? Kan itu ya jadi pertanyaan besarnya.
Kalau dipikir-pikir ya gede juga ya. Sampai 20% itu termasuk cukup besar menurut kita ya. Pertanyaannya kan apakah iya harus sampai 20%? Kenapa nggak 5% atau mungkin 1% aja gitu ya kan? Sebetulnya kalau teman-teman perhatikan, dulu ya segitu ya, mungkin kisaran 5%. Bahkan sebelumnya lagi, kita hanya bayar biaya berlangganan saja. Jadi untuk upgrade toko ke level tertentu, nanti cukup bayar biaya subscription saja tanpa ada biaya potongan atau persentase per penjualan produk. Gitu ya. Dan ya balik lagi, kenapa sih sampai 20% itu kok besar sekali? Jawaban santainya gini, ini jawaban santainya. Jawaban santainya adalah, ya kalau nggak mau dipotong 20% ya silahkan cari platform lain. Silakan angkat kaki dari platform ini dan cari platform lain yang mungkin lebih affordable gitu untuk Anda sebagai penjual. Ya kan? Jawabannya adalah, ya karena sebagai penjual kita sudah bergantung kepada platform. Yang artinya mau berapapun platform ngecas kita atau mencharge kita, ya itu kita mau gimana lagi. Kita sudah bergantung dengan mereka gitu loh. Itu kita sudah menggantungkan bisnis kita ke platform gitu ya. Sebetulnya saya udah pernah bahas tuh di episode ke-24, yaitu lu punya platform, lu punya kuasa. Gambarnya gitu. Posisi kita sebagai penjual udah kayak nggak punya bargain power gitu. Kita mau nego seperti apa? Basis customership platform sudah sangat kuat gitu ya, sudah sangat solid. Bahkan ada yang sudah sampai subscribe, sampai berlangganan. Jadi kita yang malah bergantung dengan mereka gitu loh. Sudah terbalik skemanya. Dulu mereka berharap kita bisa berjualan di sana dengan berbagai keuntungan. Sekarang posisinya sudah terbalik. Penjual yang butuh atau bergantung kepada platform. Tapi kalau dijawab dari sudut pandang yang lain ya, yang lebih fair gitu. Kalau kita merujuk ke model bisnis tadi, persentase itu yang dipotong sumber pemasukan mereka gitu ya. Itu satu-satunya sumber pemasukan mereka yang mungkin paling bisa menopang bisnis mereka gitu. Bahkan di saat customer mereka sudah dianggap matured, ya sudah dewasa dan mereka sudah seperti tidak perlu bakar uang yang berlebihan lagi, plus beberapa dari mereka didorong, ya beberapa platform itu didorong menuju profitability sehingga tidak lagi bergantung pada dana dari investor. Ya mau nggak mau itu jalan yang harus mereka ambil gitu ya. Nggak mungkin selamanya ngandelin investor, nggak mungkin selamanya ngandelin pendanaan seri A, B, C, sampai Z gitu, nggak mungkin. Dan ya lagi karena kita butuh, kita mungkin bisa misu-misu gitu, kita sambil ngomel-ngomel, tapi tetap kita lakukan. Tetap kita berjualan di sana dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Sekarang kita lakukan komparasi, kita bandingkan bagaimana dengan platform lain di luar sana. Gitu ya. Kita mungkin berpikir potongan 20% itu cukup mahal lah atau nggak masuk akal gitu ya. Atau nggak pro banget nih sama merchant gitu loh. Merchant sudah susah-susah berjualan live potongannya mahal. Sebetulnya masih bisa dibilang masuk akal sih 20% itu ya. Kalau kita bandingkan dengan online marketplace dari seluruh dunia. Sekarang kita bandingkan data dari Amazon misalkan ya, sebagai kiblat dari marketplace seluruh dunia. Amazon itu menurut saya malah lebih gila ya untuk seller yang bukan seller khusus ya, seller di luar kemitraannya Amazon. Itu totalnya bisa sampai 20-30% per produk. Itu cukup tinggi menurut saya. Belum lagi kalau kita menggunakan layanan yang namanya FBA atau Fulfillment by Amazon. Itu kabarnya malah bisa sampai lebih dari 30%. Dilema juga ya kalau nggak ikut Fulfillment by Amazon, kita tidak diprioritaskan gitu ya. Kalau kita ikut, bisnis kita udah kayak yayasan, cuma donasi doang aja ke Amazon gitu. Dan kalau kita coba geser lagi ke Korea, ada Choupang namanya, itu marketplace besar juga di Korea Selatan. Itu juga sama, fee totalnya tuh ya 20-30%. Jadi struktur fee-nya tuh mirip-mirip dengan apa yang saat ini ya mungkin Tokopedia lakukan. Ada fee standar ya atau basic fee, atau ada komisi dasar. Nah itu muncul yang banyak di website resmi. Dan kemudian ada yang dalam tanda kutip hidden gitu ya, atau tersembunyi. Hiddennya ini yang kadang kita nggak sadar, ya tiba-tiba kok banyak banget potongannya gitu ya. Seperti misalnya begitu kita lihat ada transaksi, di situ banyak detail-detail ya, seperti program gratis ongkir minus sekian rupiah, program flash sale sekian rupiah, program
voucher ekstra sekian rupiah, program cashback sekian rupiah. Jadi bisa sampai 20% kalau di total ya. Atau bahkan mungkin ada fitur-fitur yang kita kayaknya nggak pernah sign up gitu, kita nggak pernah daftar, tapi kok toko kita kena juga gitu loh. Itu ya begitulah dilemanya. Kalau di Amazon juga sama, bahkan ada fee yang namanya tadi saya cerita ada fulfillment by Amazon. Itu fee-nya juga cukup tinggi gitu ya. Atau kalau di Coupang itu ada rocket delivery. Jadi sama seperti fulfillment by Amazon, lebih diutamakan gitu, pengirimannya lebih cepat, tapi itu cost-nya juga sangat besar. Belum juga biaya iklannya gitu ya, cost per kliknya itu juga pasti harus dipertimbangkan sebagai biaya atau cost yang perlu kita hitung matang-matang. Jadi sebetulnya 20-an% itu ya kalau boleh jujur ya itu masuk akal sebetulnya ya, karena benefitnya sudah cukup banyak yang kita dapatkan, plus fitur-fitur yang mungkin juga sangat memudahkan kita untuk berbelanja di sana, dan trafficnya sudah sangat tinggi, mungkin itu biaya yang perlu kita pertimbangkan ya. Jadi bukan biaya, maksudnya fasilitas yang perlu kita pertimbangkan, yaitu traffic yang sangat tinggi dari mereka. Terus gimana gitu ya, kalau dari lubuk hati saya yang paling dalam ya, 20% itu kan bisa aja kita anggap sebagai biaya akuisisi pelanggan atau customer acquisition cost. Untuk margin produk yang mungkin nggak bisa lebih dari 40-50% ya, angka 20% itu udah hampir setengah dari margin untuk akuisisi pelanggan saja gitu. Hanya untuk akuisisi pelanggan aja itu di 20%, itu tinggi sekali. Mungkin udah sampai berbusa ya mulut saya ngomong gini, tapi acquisition cost ya, atau CAC atau customer acquisition cost, itu adalah variabel yang sepertinya bisa kita kontrol. Jadi kita bisa target, misalnya jangan sampai lebih dari 10%. Itu bisa banget ya, dengan catatan tentunya ada tanda bintang ya, syarat dan ketentuan gitu. Teman-teman harus mau repot ya buat entitas bisnisnya sendiri, tidak mengekor nama besar seperti marketplace tadi. Jadi betul-betul teman-teman itu independen. Buat website sendiri, ya kita ngiklanin sendiri, kita handling chat sendiri, kita buat funnel kita sendiri, dan seterusnya. E-commerce enabler namanya. Teman-teman silahkan cari di Google, di ChatGPT. Namanya e-commerce enabler, itu sudah banyak sekali ya. Teman-teman tinggal pilih aja. Ada YouBusiness, ya ada Circlo dan segala macam. Terus ya bangun tokonya dari awal dong Will gitu ya, atau cost karena iklan kan yang loss juga sama aja, itu tinggi juga biayanya gitu ya. Ya kan saya hanya memberikan opsi gitu ya. Saya hanya memberikan opsi, memberikan tawaran. Mungkin teman-teman bisa ambil, bisa dijadikan pertimbangan untuk bisnis yang lebih sustain dan lebih mandiri ke depannya. Karena kalau teman-teman bisa independen, ya bisa berdiri sendiri, nggak akan lagi terjebak dengan dalam tanda kutip hidden fee ya, untuk promo-promo yang bahkan mungkin teman-teman nggak pernah submit gitu, untuk teman-teman yang nggak pernah ikut gitu ya. Jadi itu aja untuk hari ini. Pilihannya ada di Anda, tetap mau bertahan, misu-misu, tetap, aduh gimana sih 20% gitu ya, tapi tetap dijalanin, atau mulai paralel, ya berjalan secara paralel untuk membangun bisnisnya sendiri. Silakan teman-teman gunakan e-commerce enabler, kita beriklan sendiri, kita cari tahu sendiri bagaimana formula yang tepat untuk bisnis kita. Dengan begitu, biaya-biaya seperti acquisition cost tadi bisa terreduce, dan teman-teman bisa mendapatkan margin produk atau net profit yang lebih sehat untuk bisnis teman-teman ke depannya. Itu aja dari saya, terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.